panas terik matahari. Sejuta kali pelopor beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, pelopor perdamaian, kebanggaan bangsa. Tegakkan kita untuk keharmonisan menuju Indonesia damai. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perdamaian. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perdamaian. Pelopor perdamaian Segara Asyani Bangka, Jamin Kota Baliang, Katua Pemulai dari Bangka, Adat Pesako dan Jadilan. Bagaimana tercapainya suatu kesepakatan, tercapainya rasa kepedulian yang dapat dilihat dan dirasakan langsung dalam interaksi sosial yang ada di kabupaten kota. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dapat membaca pemetaan permasalahan sosial yang bisa menimbulkan suatu embrio antar manusia dalam komunitas masyarakat. Fungsi dan pelopor perdamaian ini membantu dalam mencetak, dalam melahirkan ide-ide, mempelopori pencegahan pemetaan konflik yang ada di tengah masyarakat kita. Dalam masyarakat kita bisa membaca petakan self-nya, kondisinya di saat-saat permasalahan sosial yang baru-baru saja terjadi di masing-masing kota itu sudah sering memunculkan embrio-embrio, insya Allah peranata, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat bisa menjadi bagian himpunan-himpunan kekuatan yang menjadi moralitas dalam menerjemahkan ide-ide, menerjemahkan regulasi yang bisa membuat tidak gaduh. Dengan menguasai teknik pekerjaan sosial di bidang pelopor perdamaian ini, menetralisir kondisi-kondisi dengan adanya potensi, dan kita menjadikan budaya bahwasanya penguatan lokal kita tidak hilang di berdarah. Objek-objeknya tentu yang tahu di kili-kili Jawi, yang tahu di poso-poso air, dan tahu potensi dan penguatan daerahnya adalah kawan-kawan semua, para pelopor perdamaian yang ada di masing-masing kota. Apabila ini menjadi suatu kebutuhan mendasar, tidak terjadinya konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Dan kenapa di Sumatera Barat ini sangat tepat munculnya pelopor ini? Ya, karena ada contohnya di Sumatera Barat sebenarnya. Jadi Sumatera Barat dijadikan contoh sebenarnya menurut saya, ya, untuk sebagai pelopor. Bukan banyaknya konflik, bukan. Karena sedari sono sudah di Sumatera Barat sudah terbentuk oleh nenek moyang kita. Nah, ini dia. Seyogianya Sumatera Barat menjadi panutan. Kenapa? Contoh, demokrasi, kemana demokrasi di Indonesia berkiblat? Ke Sumatera Barat. Diperlukan. Memang di awal-awal tuh harus tahu gitu, mengidentifikasi, mendeteksi. Yang katakan Pak IB tadi, Pak Kabit tadi, embrio. Ya. Jadi mendeteksi dari awal berkemungkinan adanya konflik. Dari awal sudah bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi besok, ya. Dinamika sosial. Oleh karena itu kita selalu tetap meningkatkan kapasitas kita, ya, untuk berperan serta
mengatasi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Tentu semampu kita terkait dengan new normal, ya, kehidupan baru dan COVID, maka ada perda nanti. Perda tentang new normal, tapi mengutamakan kearifan lokal. Pelaksanaan adat-adat yang di kampung-kampung itu kan tetap dilaksanakan, tapi berpedoman kepada protokol COVID. Kegiatan pemantapan tenaga pelopor perdamaian daerah tahun 2020 secara resmi kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu diutus apa yang tadi? Liang tabuk gentang putih. Pemuda kita ini organisasi non formal, paguyuban. Dia perlu pemahaman kita. Disitulah gadang rudang di kubangannya. Bisa menyelesaikan pada tingkat levelnya. Apa perlu kawali nagari atau kepala desa? Kalau selesai di ketua, selesai permasalahan. Dan itu bagian dari pekerjaan, teknik pekerjaan sosial. Itu salah satu indikator pelopor perdamaian. Maka itu yang harus dipahami. Kemudian masalah tegannya. Tegana dari Padang bisa dikirim ke Agam. Tinggal koordinasi. Dan rekrutmennya bisa melalui APBD daerah. Nih, mana kasih yang hadir tadi? Ya. Kegiatan APBD Tagana itu tolong diprioritaskan di daerah-daerah yang lokusnya tingkat kerawanan yang tinggi. Sehingga tidak asal relawan. Banyak volume tapi sedikit interaksi aplikasi. Nih, ya daerah yang tingkat kerawanan. Akan terjadi permasalahan sosial yang baru apabila penyangga-penyangga yang ada di lingkungan tidak mau tahu dengan kondisi yang ada. Ke depan, makanya ada forum-forum. Ada forum nagari, forum pembangunan, forum antobalau, forum segala macam. Itu adalah bagian siklus pentasnya orang bersuara. Makanya bersama-sama tidak akan aman negeri kita ini kalau tidak ada rasa yang kita miliki sebagai anak negeri ini. Ada orang pangkat tinggi di mana dia berada, tapi ketika di lingkungan orang tidak bicara pangkat tinggi. Nah itu Pak Gadis. Orang bicara apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan. Ini konsep sosial, konsep kemasyarakatan. Bicara culture, bumi dipijak, air disawuk, langit dijunjung. Bila lahali lo, tinggal di Peranji. Tidak bisa, itu nggak sama lah dari apa. Makanya ketika bicara let and disclaimer terhadap penguatan yang ada, apapun itu pemuda, apa itu konflik, kalaulah tahu tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit masyarakat ini pasti ada obatnya. Di mana? Di mana benang merahnya? Itu perlu kajiannya. Bagaimana pemimpin itu bisa membaca? Kalau ini isi kepalanya, personalnya, komunitasnya, ini jalannya. Kadang-kadang kan pendekatan kita pendekatan kekuasaan. Kadang-kadang pendekatan intimidasi. Tapi yang kita harapkan di masyarakat itu pendekatan menyejukkan. Tidak melelahkan pikiran orang. Dan jika psikososial pendekatan kita adalah bagaimana lama di awal ketujuh diulang. Maka oleh sebab itu permasalahan konflik, apalagi yang namanya bantuan yang bersifat konsumtif, orang kadang lupa pemisahnya, kastanya lupa. Ketika di lapangan pemasang stiker secara empiris, tapi oleh akal pikiran saya sebagai manusia yang biasa dan menilai ini juga pentasnya embrio konflik. Tidak pantas kok dapat. Banyak itu kejadian. Maka dengan adanya instruksi menteri betul-betul database by name address yang bisa sesuai dengan culture dan sesuai dengan aturan, itulah tugas pelopor perdamaian. Itu tipe di mato dan divisi yang terpanik dari kampian. Mari kita sama-sama merubah perilaku sosial baik secara individual maupun komunitas. Tugas saudara pelopor perdamaian bisa memberikan kontribusi pemikiran yang objektif, profesional, dan empiris. Terima kasih. Itu saja. Baik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua,
regulasinya ada Permensos nomor 67 tahun 2017. Ini kaitannya penanganan secara sosialnya. Mohon dibaca undang-undangnya sama Permensosnya. Ya, nomor 67 tahun 2017. Kalau itu dibaca nanti akan kelihatan di mana letak tugas kita sebagai pelopor perdamaian yang tugas utamanya meredam konflik dan beberapa kegiatan-kegiatan lain terkait dengan bencana sosial. Dua itu yang diupayakan selalu dilakukan untuk memutus mata rantai COVID. Ternyata keberhasilannya karena nomor 2 se-Indonesia setelah DKI, Rumah Sakit UNAN itu bisa melakukan tes swab dan tes apa satu lagi? Rapid. Ya. Ternyata kalau dia paling banyak ditemukan yang positif, itu dianggap pengelolaannya berhasil, bagus, ketemu yang positif. Karena apa? Ketika ditemukan yang positifnya 10, orang yang 10 ini kan akan diperlakukan untuk karantina dan segala macam, sehingga bisa sembuh. Kalau yang 10 ini tidak ditemukan dan dibiarkan, maka yang 10 inilah yang menjadi penyebar COVID. Saya harap juga. Oke, daerah kabupaten kota, kemudian para dinas kabupaten kota yang ikut kegiatan ini, insya Allah dengan pertemuan ini menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang kondisi-kondisi terkini. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pemantapan pelopor perdamaian dengan resmi kami tutup. Baik, terima kasih Pak Kabid. Alhamdulillah sudah tuntas acara kita di penghujung, dan kami dari penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini mulai dari penyambutan kami sampai siang ini tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang pas rasanya, mohon dipas-paskan saja. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking tailored in every night.